Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bagian ketiga, Leuweung Sasar. Sebuah perjanjian di Bukit Tanah Berem. Perjanjian tumbal untuk pesugihan keluarga Suganda. Ditulis oleh Teguh Falufi @quertiping. Fakta Sejarah membacakannya untuk teman-teman di sini. Dan ini dia bagian ketiganya. Terik sinar matahari yang meninggi, kini aku nikmati dengan hanya duduk di depan halaman rumah Lasmi, tepatnya di depan gerbang. Setelah bersusah payah mendapatkan tumpangan untuk kembali ke halaman rumah ini. Namun anehnya, tidak seperti yang Abah Idim katakan sebelumnya, bahwa ada Rina temannya Dewi yang sudah datang, karena hanya ada satu mobil saja yang terparkir. Semakin penasaran dengan yang bernama Gama, cucunya Ki Dudui, sambil terus beberapa kali memandang ke rumah. Seharusnya jika Gama hanya orang biasa saja, tidak mungkin bisa melewati satu malam penuh berada di dalam rumah itu. Apalagi aku ingat betul kejadian 1 minggu ke belakang. Sudah banyak sosok berkumpul akibat apa yang sudah dilakukan pemiliknya. Tidak berselang lama, beriringan dengan rasa haus karena diam di bawah sinar matahari pagi menuju siang hari, tenggorokanku perlahan terasa haus. Terlihat di samping tong sampah ada satu botol berisikan air minum. Tanpa berpikir lama, aku ambil dan duduk kembali. Baru saja perlahan aku menyibakkan rambut panjangku yang menutupi wajah, agar ketika minum mudah. Tidak jarang beberapa mobil yang melihatku pasti dan yakin menganggap aku orang edan dengan penampilanku yang dengan sengaja aku buat seperti ini. Turunlah seorang wanita dari mobil yang terlebih dahulu masuk bagian kepala mobilnya ke halaman depan, bagian gerbang rumah. "Nanti kamu jangan pulang ke rumah ya Wan, sore kesini langsung, sekalian jemput aku. Harus ikut juga caranya, sekalian kenal dekat dengan Gama, suami Dewi." Di dalam seorang lelaki hanya mengangguk saja. Aku melihatnya dengan jelas, hanya bagian kepalanya, karena aku masih duduk di tempat yang sama. "Hati-hati Arin, kelihatan sih rumahnya nyaman, tapi serem juga. Rina baru datang," ucapku dalam hati. Sebenarnya kecemasanku tidak tahu kenapa terasa lebih ketika mendengarkan ucapan yang aku yakini adalah suami Rina. Padahal aku belum melihat wajah Rina karena masih tertutup mobil. Tidak lama, mobil kembali mundur perlahan dari halaman rumah karena mungkin Indra, Gama, ataupun Dewi belum mengetahui kedatangan Rina siang ini. Rina langsung melihat ke arahku dengan tatapan heran. Beberapa kali memperhatikan aku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku yakin dalam hatinya berkata sama seperti orang-orang yang sebelumnya melihatku, "ODGJ." Namun segera aku akhiri bertatap mata dengan Rina. Walaupun kecemasanku semakin menjadi pada Rina tanpa alasan yang jelas. Rina langsung berjalan dengan cepat begitu saja ke arah pintu masuk. "Anak kecil itu lagi," ucapku melihat jelas membuka pintu. Kemudian terlihat berlari ke dalam rumah sambil membawa boneka coklat. Aura dan tenaganya sangat kuat yang mengendalikan anak itu. Apalagi ini siang bolong, namun cukup masuk akal bagiku setelah mengetahui cerita dari Indra beberapa minggu ke belakang. "Pasti Rina kaget," ucapku dalam hati. Rina terlihat berjalan. Aku hanya memperhatikan bagian belakang Rina yang semakin mendekat ke pintu rumah Lasmi. Sekarang dihuni oleh Dewi dan Gama. Wi," ucap Rina cukup keras. Tiba-tiba dia berhenti begitu saja. Langkahnya tepat di depan pintu. Kepalanya bergerak perlahan seperti memastikan sesuatu. Karena Dewi tidak aku lihat, bahkan Rina langsung kembali melihat ke arahku yang sedang melihat ke arah Rina, membuat tatapan mataku bertemu kedua kalinya. "Jangan sampai," ucapku dalam hati. Tanganku sudah tidak bisa diam, hanya memainkan jari-jari ke tembok lantai halaman rumah Lasmi ini, sambil terus berpikiran kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Sementara terik matahari semakin meninggi, dengan panasnya mengundang rasa haus kembali datang. Beberapa kali melihat ke arah tong sampah, tidak ada lagi botol berisikan air. Apa mungkin ini
Ucapku melihat seorang laki-laki jauh lebih muda dari usiaku berjalan sesuai dengan yang pernah diceritakan Mbah Idim kepadaku soal Gama. Dari jalannya saja, Gilang Samana tidak terlihat orang sakti punya ilmu tinggi. Tapi ingat Jalu, aura dari kejauhan, jika melihatnya, kita tidak punya pilihan selain diam. Aku ingat sekali Abah Mar pernah bercerita soal sosok dari Gilang Samana. Benar ini, ucapku dalam hati. Benar-benar tidak berani menggerakkan mulut ketika Gama menyapaku, karena mungkin posisi duduk aku sekarang memang menghalangi mobilnya untuk keluar. Beberapa kali ucapan Gama tidak aku jawab, melainkan aku mengingat semua tentang cerita Ki Adi Guna Rusdi Langsamana, Ki Langsa, yaitu buyut dari Gama. Bahkan untuk melihat wajahnya Gama membuat aku harus berpikir beberapa kali. Tiba-tiba di hadapanku, Gama malah memberikan satu botol air minum penuh, seperti belum dibuka kepadaku. Bahkan sudah Gama langsung membuka tutupnya untuk aku. Membuatku kaget. Apalagi orang-orang yang sebelumnya sangat terganggu dengan keberadaanku saat ini. Ini Pak, minggir dulu ya, maaf, ucap Gama. Segera aku ambil botol berisikan air itu. Dengan perlahan menengok sedikit ke arah rumah. Kembali anak kecil yang sudah beberapa kali menampakkan wujudnya hadir kembali. Di sana, ucapku tiba-tiba, karena anak kecil itu malah berlari ke arah samping rumah. Niatku benar-benar memberitahu Gama, namun sepertinya Gama jauh tidak sepertiku. Gama seperti manusia pada umumnya, Bud. Jangan terlalu kamu samakan dengan kakeknya Ki Dudui atau Ki Langsa, buyutnya. Ingat itu, Bud. Untuk sekian kalinya, ucapan Mbah Idim benar-benar aku buktikan ketika berdekatan jarak dengan Gama yang aku kagumi saat ini. Bahkan aku cukup kaget ketika Gama bisa melihat sayatan bekas benda tajam di bagian pipiku yang sudah berusaha aku tutupi. Perlahan aku mundur dari tempat duduk. Kemudian Gama pergi begitu saja masuk ke dalam mobil. Perlahan tatapan wajahnya kepadaku terlihat biasa saja. Namun benar adanya, gelang gengge itu sudah bersama Gama, karena terlihat sangat berbeda dari aura yang aku rasakan. Apalagi ini adalah pertemuan pertamaku dengan Gama. Pasti Gama akan mengingat wajahku. Sambil memperhatikan mobil yang Gama gunakan, semakin menjauh dari rumah. Baru saja aku melihat kembali ke arah rumah, sebagaimana tugas yang diberikan dari Mbah Idim. Kali ini aku dibuat kaget untuk kedua kalinya. Pantas anak itu keluar kabur. Terlihat kucing hitam sedang berjalan masuk ke dalam rumah Lasmi. Kucing itu berjalan dengan terpincang-pincang. Apa mungkin? Ucapku sambil berdetak semakin kencang jantungku. Padahal kucing hitam itu sama sekali tidak melirik ke arahku. Aku dibuat terkesima. Diam, berpikiran semakin tidak terkendali. Malah ingatan tentang Mbah Amar aku ingat. Padahal hal ini yang selalu aku hindari. Budi, Ndra, jawabku sangat kaget. Cepat pulang, Pak Gama akan ke rumah Abah Idim hari ini. Aku yakin bakalan datang, karena sudah aku kasih alamat, ucap Indra dengan tergesa-gesa. Kepalanya terus-menerus tidak bisa diam, memastikan semuanya aman. Ndra, ucapku, semakin tidak bisa terkendali rasa cemas yang aku rasakan saat ini. Semalam kacau, Bud. Di dalam rumah, gangguannya sudah mulai. Bahkan di malam pertama Bu Dewi dan Pak Gama. Cepat mending pergi sekarang, ucap Indra sangat cemas. Benar perasaanku, bakal berkunjung ke rumah Ki Dudui, kakeknya dulu Ndra, Gama, jawabku sambil berdiri. Kemudian berjalan begitu saja meninggalkan Indra, mencari cara agar cepat sampai ke rumah Mbah Idim. Dengan penampilan seperti ini. Di sisi lain, Bah, ucapku sambil mengutuk pintu sangat kencang. Apalagi keberadaan mobil Gama belum sampai ke rumah ini. Bah, assalamualaikum. Bah, Abah. Perlahan pintu terdengar kuncinya dibuka. Tidak biasanya di meja sudah rapi gelas, sangat rapi. Tenang, Indra sudah kasih kabar ke Abah, ucap Mbah Idim sambil menerima salamku. Semua yang Abah pernah ceritakan benar Bah soal Gama, jawabku sambil memberikan botol air yang Gama berikan kepada Mbah Idim. Hanya dibalas dengan senyuman, seolah tanda kebenaran dari cerita Mbah Idim. Gama seperti apa orangnya? Bagus. Lagian kejadian semalam mengundang semua sosok yang berada di lowong sasar ke rumah itu, termasuk Nini yang dari dulu sering mempunyai anak-anak yang diasuhnya, termasuk anak Lasmi dan Suganda, ucap Mbah Idim sambil duduk di kursi. Aku hanya terdiam.
berdiri, menundukkan kepala. Apa waktu ini bah yang sudah disiapkan oleh Ki Dudui? Semenjak waktu itu datang ke rumah, berjumpa dengan Mbah Amar. Saat malamnya Budi disembuhkan, tanyaku karena aku sudah semakin tidak tenang. Ada waktunya kita harus berbalas budi pada Ki Langsa, pada keturunannya ketika mendapatkan masalah. Bahkan sejak telinga kita mendengar, tanpa harus diminta sekalipun jaluk. Ingat itu. Mbah Idim hanya mengangguk kemudian tersenyum kepadaku. Ingat yang dikatakan Mbah Mar? Ucap Mbah Idim. Ingat bah, jawabku sambil merasakan sakit. Bagaimana di hari-hari menuju kepergian untuk selamanya itu. Banyak sekali pesan yang diberikan kepadaku. Lakukan, ucap Mbah Idim. Aku hanya mengangguk sambil berusaha mengontrol semua emosiku saat ini. Seolah tidak percaya akhirnya waktu yang sudah lama aku tunggu datang juga. Apa selanjutnya bah? Tanyaku perlahan. Nanti kamu temui Ni Isut. Dia salah satu paraji yang membantu Lasmi melahirkan. Bilang saja dari mana asal kamu, Bud. Kenapa harus menemuinya? Karena Ni Isut satu-satunya saksi untuk Gama di kemudian hari. Menjelaskan sebelum malam itu akan tiba. Tapi kita tidak bisa gegabah menunggu keputusan Ki Dudui saja. Ucap Mbah Idim dengan kecemasannya yang sama denganku. Andai Ki Dudui yang turun langsung menangani hal ini, mungkin tidak akan begini, Bud. Mbah Idim melanjutkan perkataannya. Kenapa Ki Dudui tidak melakukan hal itu, Bah? Tanyaku sangat penasaran. Padahal Gama adalah cucunya. Kadang rasa cinta tidak perlu penjelasan. Begitu juga saking cintanya Ki Dudui kepada Gama sebagai cucunya, dan Gama kepada Halimun Dewi, istrinya, ucap Mbah Idim. Sama halnya kepada Mbah Amar dan Iwarsi, Bah? Tanyaku sambil gemetar badanku. Iya, tidak perlu penjelasan ya, Bud. Jawab Mbah Idim sambil berdiri berjalan perlahan ke dapur. Aku hanya bisa terdiam, mengartikan banyak maksud dari ucapan Mbah Idim. Sampai lupa, gimana caranya kamu cepat kembali ke sini? Tanya Mbah Idim sambil berbalik badan. Biasa, Bah, tapi Bah, kucing hitam itu sudah Budi lihat, jawabku perlahan. Mbah Idim hanya tersenyum saja, kemudian menggelengkan kepalanya. Biasanya jika hal itu sudah dilakukannya, ada hal yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, kedatangan Gama sore ini ke rumah Mbah Idim aku ketahui. Setelah aku dipanggil oleh Mbah Idim, membuatku semakin kagum. Bagaimana bisa seorang cucunya Ki Dudui meminta tolong dan penjelasan kepada Mbah Idim? Padahal Mbah Idim saja semuanya menunggu perintah dari Ki Dudui, kakeknya Gama. Walaupun aku tidak bisa berkata lebih apapun juga, untuk pertama kalinya di hadapan Mbah Idim aku tidak menjawab banyak hal. Saking terasa aura dari Gama. Gama masih ingat pada luka ini, ucapku dalam hati ketika Gama memperhatikanku. Setelah botol air minum pemberian Gama, Mbah Idim tunjukkan. Tidak lama Gama hanya membicarakan kecemasannya. Anehnya Mbah Idim malah memberikan salah satu kunci dapur yang bahkan aku baru sadar sekarang ada kaitannya ternyata. Wajah Mbah Idim seketika kembali cemas. Apalagi sore ini di rumah Lasmi akan digelar syukuran atau makan bersama setelah diajak oleh Gama kepada Mbah Idim untuk datang. Namun Mbah Idim menolaknya secara perlahan agar tidak membuat Gama curiga dan cemas. Mbah Idim mengantarkan Gama keluar rumah. Setelah perlahan mobil yang Gama kendarai semakin menjauh. Dengan cepat Mbah Idim langsung menutup pintu. Bud, ucap Mbah Idim. Budi paham Mbah, di rumah itu sangat ada masalah. Bakalan terjadi sesuatu. Apalagi temannya Bu Dewi, namanya Rina. Sepertinya sudah disambut sosok yang menyerupai anaknya Lasmi, ucapku. Pergi lagi sekarang, kesana Bud. Tenang saja, untuk kali ini, jawab Mbah Idim. Namun perasaan yang aku rasakan berlawanan dengan ucapan Mbah Idim. Di sana sudah terdengar tertawa-tawa sosok dari lawang sasar yang tidak asing lagi untuk aku. Menanti sebuah kejadian, kemudian membuat semua sosok di sana akan senang sekali. Tidak bisa, Bah, ucapku. Awasi saja, jangan bertindak apapun, bentak Mbah Idim. Aku langsung diam. Padahal aku sudah menahan semuanya selama 1 minggu untuk melakukan apa yang ingin aku lakukan di rumah itu. Namun pada kenyataannya, itu hanya keinginanku saja. Gama mampu, Bud. Kita hanya membantu.
ucap Bah Idim sambil menepuk dadaku. Budi hanya cemas. Di sana ada Indra, Gama, jawabku, sementara dadaku perlahan sakit. Kendalikan. Jangan sampai semuanya hancur karena satu nama, yaitu emosi. Jawab Bah Idim membuka pintu kembali. Tangan Bah Idim kembali melakukan kebiasaannya seperti menghitung sesuatu. Jari-jarinya bergerak dengan cepat. Sampainya jangan terlalu lama setelah Gama tiba. Mereka menunggu sarep nak saat pergantian hari-hari sore menuju gelap malam. Untuk menunjukkan kepada Gama, terutama Nini Leweng itu, ucap Bah Idim perlahan. Baik Bah, jawabku mulai paham apa yang harus aku lakukan kembali ke rumah Lasmi sore ini. Lakukan cara tadi, ucap Bah Idim, kemudian menutup pintu langsung menguncinya. Matahari sore dengan sinarnya sudah mulai turun. Pertanda malam sudah siap dengan segala gelapnya menghampiriku yang sedang berharap cemas melihat dari ujung pagar besi, memperhatikan rumah Lasmi yang di dalamnya terdapat Dewi dan Gama, Rina, suaminya dan penghuni semua kosan di dalam. Bahaya, ucapku sambil terus memperhatikan sekitarnya. Karena dari sudut pandang aku berdiam di sini, semua terlihat jelas, termasuk satu pohon tua di belakang rumah Lasmi itu. Pohon itu bisa sama persis, ucapku, terus memperhatikan perlahan perubahan pada pohon tua di belakang. Tiba-tiba kembali mengingat bagaimana pohon-pohon yang berbeda di dalam Leweng Sasar ketika matahari sudah mulai turun. Seperti sekarang, perasaanku semakin tidak tenang. Apalagi kini sama seperti pertemuan pertama dengan sosok-sosok yang pernah aku rasakan di perbatasan Leweng Sasar. Walaupun sekarang namanya sudah berganti menjadi Bukit Sasar. Nini itu perlahan berjalan bungkuk seperti keluar dari arah samping lainnya. Aku di sini melihatnya dari belakang pohon, berdiri ke arah jendela yang memang terlihat menyala. Bahaya, yakin bakal terjadi sesuatu, ucapku. Sementara semua yang pernah Bahmar ajarkan dulu baru terasa semuanya sekarang. Perlahan, awan gelap benar-benar datang sebagaimana mestinya. Aku masih memperhatikan apa yang akan dilakukan sosok perwujudan Nini tua itu. Apalagi aura berbeda aku rasakan dari salah satu ruangan yang Indra pernah menyebutnya gudang di dalam rumah Lasmi. Andai kata semua yang ada di dalam rumah Lasmi itu mendengar apa yang sama aku dengar dan melihat apa yang sedang aku lihat, mungkin sudah akan lari terbirit-birit keluar dari rumah itu. Benar-benar berisik. Pasti Gama atau Indra sedang melihatnya. Cukup lama Nini tua berdiri memandang ke arah jendela. Kemudian kepalanya bergerak melihat ke arahku yang berada jauh di luar pagar besi. Hanya tersenyum dan berjalan ke arah dapur. Sementara aku ingat betul Bah Idim sudah memberikan kuncinya kepada Gama. Oh, itu yang namanya Dendi, ucapku, melihat Dendi sedang memegang handphone yang menempel di telinganya keluar dari rumah Lasmi. Sudah diikuti satu sosok hitam besar dengan mata yang menyala merah, terus berada di belakang Dendi mengusap-usap kepalanya. Wajar, ucapku, terus saja dalam hati membaca apa yang pernah diajarkan Bahmar. Walaupun aku tidak tahu semua bacaan yang selama ini aku terus-teruskan baca dalam hati. Gunaannya untuk apa? Tapi karena yakin harusnya pertanyaan itu tidak sering aku ucapkan, Nini tua sudah tidak terlihat kembali ke arah pohon. Malah sosok-sosok hitam lainnya satu persatu muncul dengan tertawa cekikikan yang sangat keras dan ramai sekali, seperti akan terlaksana sebuah pesta besar bagi alamnya itu malam ini. Mendapatkan apa yang mereka inginkan, seorang perempuan muda keluar duluan, diikuti oleh dua laki-laki penghuni kosan lainnya. Bahkan aku masih ingat salah satunya pernah membangunkan aku tidur di depan kosan Indra paling ujung pagi itu. Beberapa minggu ke belakang, tidak mungkin kuat Indra, ucapku sambil berjalan dengan cepat. Baru saja aku duduk di depan halaman gerbang, mobil yang aku lihat perlahan menyala. Suami Rina, lelaki yang sama aku lihat di dalamnya ketika siang tadi, sudah diikuti sosok perempuan dan anak kecil. Namun satu sosok perempuan itu baru pertama aku melihatnya. Bukan dari sini itu. Tertawa cekikan khas anak kecil masuk begitu saja mengikuti Rina ke dalam mobil. Celaka, boneka itu, ucapku dalam hati melihat Rina membawa boneka coklat di tangannya. Bulu pundakku berdiri dengan cepat. Aku semakin bingung untuk bertindak.
Perlahan mobil mundur. Darah-darah dari dua sosok itu mengalir begitu saja dari mobil berwarna putih. Ada dorongan aku harus mengingat plat nomor mobil itu. Kucing hitam yang aku lihat siang sudah berjalan ke arah Dewi yang baru saja akan masuk ke dalam rumah. Anehnya, kucing itu langsung dipangku oleh Dewi, seolah pernah bertemu. Benar, gelang gengge itu sudah dengan Gama. Aku yakin. Dewi masuk begitu saja, tanpa mempunyai perasaan curiga pada Rina. Apa mungkin Dewi juga sudah terpengaruh ilmu Lasmi? Namun tiba-tiba dadaku seperti ada yang berusaha memukul dengan keras. Celaka. Sambil menunduk, anehnya suami Rina yang mengemudi tidak melihat keberadaanku, padahal lampu sudah menyorot tepat di muka. Yakin celaka. Anak kecil yang sekarang aku lihat dan keberadaannya aku rasakan. Wajahnya semakin hancur. Sudah mengusap pundak laki-laki itu, bahkan beberapa kali mengusapkan darah dari wajahnya ke bagian mata suami Rina. Perlahan mobil menjauh, namun segera aku perhatikan terus-menerus lajunya yang kembali aneh. Sangat pelan sekali, tidak seperti normal pada umumnya laju mobil itu. Sementara itu Indra terus-menerus menahan sosok-sosok yang berusaha masuk ke dalam tubuh perempuan yang sedang diikuti satu sosok perempuan berambut sangat panjang. Lidahnya menjulur sampai bagian dadanya. Bahkan dadanya begitu sangat menjijikan, bergelantungan begitu saja. Tidak akan lama lagi, ucapku. Langsung duduk di tempat siang tadi aku berdiam. Sementara aku terus juga berkonsentrasi untuk satu mobil yang sudah diikuti dua sosok dari rumah Lasmi ini. Terus saja aku melihat ke arah lurus kosan di belakang rumah dengan lampu kuningnya yang sudah menyala. Sementara di depan kamar Dendi sudah diam sosok barusan yang mengikutinya. Masuk ini, ucapku sangat cemas. Apalagi satu persatu sosok-sosok hitam dari pohon berkumpul di depan pintu yang terbuka. Detak jantungku sudah terasa semakin cepat. Hatiku terus membaca dengan semakin yakin, meminta perlindungan kepada Pencipta. Kiriman doa sudah aku berikan kepada Bahmar dan Iwarsih, bapak dan ibuku. 1, 2, 3. Hitungan jariku. Teriakan dari dalam kamar perempuan muda itu jelas aku dengar dengan jelas. Sementara sosok-sosok dari pohon perwujudan sosok dari leweng sasar bersorak. Rumah Lasmi bagian depan yang sudah menyala bahkan langsung berkedip. Apalagi perpindahan waktu. Sarupna memang ditunggu sosok dari alam lain itu. Aku masih diam. Benar-benar dia menunggu dulu langkah yang akan Indra lakukan. Nini tua itu dengan tongkat hitamnya sudah berada diam di depan kosan. Awasi saja, jangan bertindak apapun. Ucapan Mbah Idi masuk ke dalam telingaku sangat sakit sekali. Seperti pertanda memang belum saatnya aku bertindak. Walaupun teriakan dari perempuan itu kembali aku dengar, aku merasa sangat kasihan. Pikiranku menjadi terbagi. Kecemasan pada Indra yang sedang menahan semua sosok dari pohon tua. Kecemasan pada Gama yang belum melakukan tindakan apapun. Dan Rina yang baru keluar dari rumah diikuti dua sosok yang akan mencelakai saat ini juga. Indra, ucapku, masih menahan diri sekuat mungkin tidak bertindak. Melihat Indra yang tergesa-gesa berjalan dengan cepat langsung masuk ke dalam rumah Lasmi, membuat aku mundur dari dudukku sekarang agar tertutup tembok gerbang. Karena jika Indra mengetahuinya, akan berbeda kejadian ke depan yang akan terjadi. Sudah. Bahaya Rina, ucapku langsung berdiri. Berjalan dengan cepat mengikuti arah mobil Rina melaju. Karena aku yakin Gama akan keluar setelah Indra memberitahu kejadian di belakang rumah Lasmi. Sementara hal buruk akan terjadi kepada Rina. Benar saja, apa yang aku cemaskan terjadi. Di belokan pertama jalan sebelum menuju rumah Lasmi, mobil putih dengan plat nomor yang sudah aku ingat menabrak pembatas jalan. Bagian depan mobil benar-benar hancur. Benar Rina, ucapku semakin mendekat. Awas, ini orang gila mau apa sih? Orang ada yang kecelakaan juga, ucap salah satu warga yang sama denganku mendekat pada mobil Rina itu. Satu anak kecil dan satu perempuan itu tertawa sangat keras sambil melihat ke arahku. Bahkan darah-darah dari wajah Wawan yang masih berada di dalam mobil dijilati terus-menerus. Padahal saya mengikutinya pas keluar itu lajunya pelan. Kenapa tiba-tiba kencang pas mau belokan?
Boneka coklat masih aku lihat ada di dalam mobil, sementara Rina dan suaminya sedang berusaha dikeluarkan dari dalam mobil oleh warga. Kasih tahu saja Pak rumah itu, siapa tahu masih saudaranya, kasihan, ucapku. Lelaki yang berada di sampingku masih menggunakan helm itu langsung kaget dengan ucapanku, seolah percaya dan tidak percaya dengan penampilanku seperti ini. Mungkin bisa berbicara benar. Benar juga. Maaf, kirain saya kira Kang ini orang ODGJ. Sambil kembali menaiki motornya, berbelok, memutar arah untuk kembali ke rumah Lasmi yang belum terlalu jauh. Gama, ucapku dalam hati yang harus kembali ke rumah itu memastikan semuanya. Aku kembali duduk di belakang pagar, tanpa sepengetahuan laki-laki yang menggunakan motor. Baru saja memberikan kabar kepada Gama setelah motor itu kembali keluar dari halaman rumah. Aura lain yang aku rasakan bahkan begitu kuat. Perlahan aku mengintip ke arah Gama yang ternyata sudah diikuti oleh kucing hitam. Anehnya badan Gama jauh lebih kuat. Aku rasakan tenaganya. Kilangsa, gelang itu sudah di dalam saku Gama ternyata, ucapku berusaha tenang. Belum bisa bertindak apapun. Nini tua aku lihat sedang berusaha mempermainkan Gama. Walaupun aku tahu Gama belum bisa menggunakan bagaimana gelang itu, sementara aku tidak mau hal-hal buruk terjadi. Karena jika sudah gelang itu menyatu dengan Meong Hideng, kita tidak pernah tahu selanjutnya apa yang akan terjadi. Sementara itu berisiknya suara dari sosok-sosok yang semakin banyak keluar dari pohon tua, seolah sirna. Seketika, langkah Gama mendekati Dewi. Sedang dielus rambutnya dengan manja oleh Nini tua. Hanya Nini tua saja yang masih berdiri. Benar-benar, itu baru langkahnya Gama saja. Bagaimana Kilangsa mana dulu tidak bisa menghancurkan Leweng Sasar dengan segala penghuninya? Terasa aneh bagiku. Namun tidak lama Gama berjalan ke arah pohon. Aku melihat tonjolan seperti botol kecil berisikan air di dalam sakunya, bersama satu kertas yang membuatku tidak berani sama sekali menerawangnya. Sementara kucing hitam itu anehnya malah seperti tiduran, menurunkan badannya ke lantai tembok sambil terus memperhatikan Gama. Seketika Dewi malah dimasuki oleh setengahnya tenaga dari sosok Nini tua, membuat Dewi langsung terjatuh begitu saja badannya. Rasanya ingin sekali aku berdiri dan memberikan pelajaran yang setimpal kepada sosok itu, mengatakan bahwa aku keturunan terakhir dari Juruk Kunci Leweng Sasar. Jangan Budi, jangan, tahan. Abah Mar, ucapku, sementara keringat semakin mengucur di badanku. Apalagi Abah Mar sudah lama tidak hadir dalam mimpi-mimpiku sebagai pengobat rindu. Begitu juga dengan Niwarsi. Seketika Indra dan satu teman lelakinya penghuni kosan itu membantu Gama memangku Dewi, dibawa masuk ke dalam rumah, membuatku sedikit tenang. Walaupun aku benar-benar kaget dengan apa yang dimiliki Gama saat ini, aku melihatnya dengan mata kepalaku. Jauh lebih berbeda dengan apa yang sering dilakukan Ki Dudui, kakek Gama. Setelah Indra kembali, aku sudah tidak mendengar lagi suara teriakan dari arah kosan belakang. Hebat, Indra benar-benar perlahan belajar. Bagaimana Baidim perlahan juga menurunkannya kepada Indra. Beberapa kali aku mengelap keringat di badan. Beruntungnya malam ini angin benar-benar kencang aku rasakan, menghembus ke seluruh badanku. Walaupun aku sama sekali tidak bisa meninggalkan tempat ini, walaupun hanya berjaga di luar halaman rumah saja, dengan terus mengendalikan semua agar membuat Gama dan semua penghuni halaman rumah ini tidak bertindak lagi. Harusnya batu-batu dihancurkan bersama pohonnya sekalian, ucapku sedikit kesal. Hanya Kilangsa, ucapku tiba-tiba kembali mengingat semua cerita Bahmar. Sekarang di malam ini seperti puluhan tahun yang lalu aku mendengar hanya dalam cerita-cerita, kini berwujud nyata oleh cucunya yaitu Gama. Harusnya aku mulai paham sampai saat ini. Dengan segala kelelahan yang terjadi hari ini, benar-benar cepat di luar dugaanku. Menyandarkan badan ke tembok gerbang halaman rumah yang tidak aku sangat bisa terjadi hal seperti ini. Bagaimana Baidim aku bisa pulang sementara di luaran sosok dari pohon itu pasti cepat atau lambat menyerang Gama kembali, ucapku bersandar bahkan sudah meluruskan badan di atas lantai tembok. Sudah terasa cukup lama. Tiba-tiba aku mendengar langkah dari arah kosan belakang. Langkah kaki berjalan dengan cepat, kemudian masuk ke depan rumah. Indra, ada apa lagi? Ucapku kembali duduk melihat ke arah Indra berada. Tidak berselang lama, Gama keluar
duduk bersebelahan dengan Indra, seperti berbicara serius. Mungkin Mbah Idim di rumah sudah telepon ke Indra. Mungkin juga Indra sudah mengetahui keberadaanku saat ini, ucapku. Namun tidak berselang lama, aku melihat kucing hitam kembali di arah samping rumah, seperti sedang berjaga-jaga. Perasaanku semakin tidak enak hati, apalagi raut wajah Indra dan Gama benar-benar serius. Aku melihat dan memperhatikannya. Dra, jangan sampai selanjutnya kamu dalam bahaya. Sambil melihat sosok hitam besar itu masih ada di depan kamar Dendi, kemudian berjalan ke arah kamar Indra. Tidak lama Dendi keluar, hanya melihat ke kamar Indra, melakukan hal yang sama, masuk kembali ke kamarnya. Harusnya ini pertanda bahaya, ucapku, langsung berjongkok memperhatikan tingkah Dendi barusan. Aku rasakan dendamnya sangat tinggi, apalagi pengaruh sosok yang sedang bersama Dendi sekarang, sosok yang diperintahkan. Ingin rasanya aku berteriak kencang memanggil Indra, mengingatkan apa yang sudah aku lihat. Namun tetap saja aku menuruti semua perintah Mbah Idim agar tidak bertindak apapun. Indra, coba lihat sini, ucapku dalam hati. Namun tetap saja Indra tidak menyadari keberadaanku di luar. Namun aku dibuat kaget. Gama sudah bertatapan dengan sosok anak kecil yang sudah mencelakai Rina dan suaminya. Untuk ukuran Gama harusnya energinya terkuras, namun ini sama sekali tidak. Gama tetap berdiri, walaupun beberapa detik kemudian dengan gagahnya masuk kembali ke dalam rumah. Dan kalau bukan Gama harusnya nyawa itu sudah melayang, ucapku berdiri. Aku harus pulang, memberikan kabar kepada Mbah Idim, ucapku kembali sangat cemas, apalagi malam semakin larut. Beruntungnya satu mobil pengangkut sayur berhasil aku berhentikan, membawaku ke kampung Mbah Idim. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Teguh Falufi, terima kasih teman-teman yang sudah menikmati saya di sini. Saya pamit ya, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.